Untuk hari ini kita akan mengadakan safety talk yang diadakan oleh tim HSE Icon Pusat. Dengan sebenarnya kita sudah mengundang 5 mitra, tapi yang sudah siap ada 1 mitra sehingga kita buka dulu ya Mbak Rika ya, izin membuka untuk mempersingkat waktu. Untuk yang mitra yang lainnya akan menyusul. Ini saya bantu follow up juga. Untuk waktunya saya persilakan Mbak Rika, silakan. Ya, baik, makasih Mbak Rizka dan rekan-rekan semuanya ya. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Mungkin izin seperti yang tadi disampaikan Mbak Rizka ya. Untuk pagi hari ini kita akan mengadakan safety talk online atau safety briefing, di mana kita ingin melihat kembali gitu ya. Sebenarnya ini bukan yang pertama kali diadakan, namun sudah beberapa kali juga kita coba lihat lagi kualitas safety briefing yang dilakukan oleh rekan-rekan semuanya. Nah, untuk pagi hari ini mungkin kita mulai dengan tim yang sudah bergabung lebih dulu ya dari Catur Berdaya Sakti. Mungkin nanti apabila ada tim yang lain mungkin bisa muncul. Dari Catur Berdaya Sakti mungkin boleh langsung menyalakan kameranya Mas agar mudah dimonitoring. Mas Rofi mungkin boleh diulang kembali nggak Mas? Jadi safety briefingnya diinfokan lebih dulu kira-kira progres hari ini, mungkin kalau ada progres apa, lalu juga dicek kembali Mas kelengkapan APD dan juga tools dari tim Catur Berdaya Sakti ini sudah lengkap atau belum. Tuh. Lalu dicek kesehatan timnya sehat semua atau tidak, gitu Mas. Boleh mungkin dan diinfokan ya terkait bahaya kerjanya teman-teman tuh di lapangan seperti apa. Boleh Mas Rofi, silakan diulang kembali ya untuk safety briefingnya. Ya. Film terpakai kan? Gimana maaf? Atau saya putarkan kembali nih untuk video safety briefing yang sesuai dengan alur briefing ya Mas ya. Nanti disimak dulu, baru nanti diulang kembali untuk briefingnya. Oh ya, ya. Begitu Mas Rofi, coba disimak di layar ya Mas ya. Ya. Adalah tentang bagaimana kita melaksanakan tindakan pencegahan atau antisipasi dalam terjadinya kecelakaan dalam bekerja. PLN Icon Plus harus Safety? Yes. Healthy? Yes. Accident? No. APD siap? Siap. Semangat pagi. Pagi. Yes. Helm terpakai. Yes. Topi terpakai. Full body harness terpakai. Sarung tangan terpakai. Sepatu safety terpakai. TPN siap. Siap bekerja. Pengecekan alat pelindung diri dengan standar minimum yang telah ditentukan merupakan langkah pencegahan yang paling mendasar. Semua tim sehat? Sehat. Baik rekan-rekan, hari ini kita akan ada pelaksanaan aktivasi dengan detail pekerjaan meliputi penarikan kabel, pemasangan aksesoris FAT dan FDT. Untuk izin kerja kita sudah disiapkan. Untuk tahapan pekerjaan sendiri, yang pertama kita melakukan persiapan, kemudian penarikan kabel fiber optik, kemudian pemasangan aksesoris dan perapian kabel FO. Kemudian kita akan melakukan instalasi new join box. 4 poin mendasar yang perlu dikenali dalam tindakan pencegahan.
1. Job Safety Analysis berisi identifikasi potensi bahaya di setiap aktivitas pekerjaan sehingga pekerja diharapkan mampu mengenali bahaya di sekitar tempat kerja. 2. Unsafe Condition merupakan kondisi tidak aman di mana suatu keadaan seperti lingkungan kerja yang tidak aman atau kondisi peralatan kerja yang tidak layak. 3. Unsafe Action merupakan perilaku tindakan tidak aman yang dilakukan oleh pekerja itu sendiri sehingga membahayakan dirinya maupun orang lain. 4. Near miss atau hampir celaka, yaitu kecelakaan yang nyaris atau hampir tidak bisa dihindari. Baik rekan-rekan, sebelum kita melaksanakan pekerjaan hari ini, mari kita berdoa agar pekerjaan kita dimudahkan dan pulang dalam keadaan selamat. Berdoa mulai. Safety, Yes. healthy, Yes. accident, No. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Safety yes, healthy yes, accident no. Oke, baik. Sudah disimak ya rekan-rekan semuanya untuk alur safety briefing yang teman-teman bisa lakukan. Jadi, apa saja sih dalam briefing itu yang harus dibahas? Nah, sebenarnya ini sangat luas ya. Dari mulai pengecekan kesehatan, pengecekan APD dan tools, penjelasan progres pekerjaan yang akan dilakukan, serta apa saja bahaya-bahaya kerjaan yang sekiranya akan ditemui gitu ya di lapangan. Ini diinfokan saat safety briefing di base camp. Seperti itu. Mungkin dari Mas Rofi sudah bisa dimulai untuk pengulangan safety briefingnya. Persiapan perlengkapan helm pakai, rompi terpakai, safety terpakai, sepatu safety terpakai, body harness terpakai. Siap bekerja. Siap. Coba ditanyakan Mas, untuk timnya sehat semua nggak? Atau Semua tim kondisinya sehat. 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 sehat? Oke. Untuk tadi progresnya apa Mas dari tim hari ini? Survei. Survei ya. Ya. Survei untuk indoor apa untuk link outdoor Mas? Survei indoor. Survei indoor. Oke. Di wilayah mana Mas atau untuk user apa? Di wilayah Gubeng, Telkom, Surabaya. Untuk Telkom Surabaya Gubeng. Ya. Oke. Nah, kira-kira selama masa survei akan menemui bahaya pekerjaan apa, Mas? Gimana? Saat melakukan survei, kira-kira menemukan bahaya pekerjaan apa di sekitarnya? Kalau sementara untuk survei belum ada bahaya yang sekitar. Oke. Oke, baik. Kasih banyak Mas Rofi ya untuk briefingnya dari Catur Berdaya Sakti. Izin mungkin dari tim lainnya, Mbak Rizka sudah ada info? Itu Mbak, si Mas Nawawi dari ini ya, dari GUM ya. Dari Gumilang kayaknya. Coba yang Mas Nawawi. Ya. Monitor mungkin Mas Nawawi. COD 12.000 jadi. 12.000 kalau satpam. Mas Nawawi. Ya. Ya, boleh
Untuk timnya sudah ready untuk briefing, Mas? Dari PT Gumilang Nusantara akan melakukan penarikan kabel di Jalan Raya Gandungan, Kecamatan Gandungan, Kabupaten Blitar. Ya, Ya, tadi menyimak untuk video yang saya putarkan nggak, Mas? Atau menyimak dari teman-teman uh, catur berdaya sakti nggak saat briefing? baru masuk, Mbak. Baru masuk ya. Boleh diinfokan dulu, Mas. Pertama, tadi progres pekerjaan sudah diberitahukan ya. Hari ini ada penarikan kabel. Untuk pengecekan APD dan toolsnya dari tim masing-masing, coba Mas disebutkan apa saja yang dipakai oleh tim di lapangan. Helm, sudah siap? Siap. Sabuk, Siap. tang, Ready. taspen, Ada. batu, Siap. tangga. Sudah, Mbak. Oke, baik. APD dan tools sudah lengkap semua ya. Untuk Ya. bahaya pekerjaan selama penarikan kabel, Mas, kira-kira apa saja di sekitar area? Ya, di sekitar area. Apa saja, Mas, kira-kira selama masa penarikan yang bisa membahayakan atau membuat teman-teman bisa terjadi kecelakaan kerja apa saja? Dan saya bantu arahkan ya. Untuk penarikan di tiang, kira-kira pekerja ini melakukan apa saja, Mas, selama pekerjaan di tiang? Memasang aksesoris di tiang. Masang aksesoris, berarti bekerja di ketinggian ya, Mas ya? Ya, Menggunakan tangga, betul ya? tangga. Ya, Oke. Nah, bekerja di ketinggian itu berbahaya nggak, Mas? Kira-kira kalau ada yang jatuh, itu menjadi bahaya atau ancaman bagi rekan-rekan kan? ya, Pak. Oke, itu satu. Teman-teman bekerja di area ketenaga listrikan atau tiang yang sudah ada existing listrik milik PLN, betul, betul, Mas? Ya, betul, Pak. Nah, itu juga berarti bahaya bagi rekan-rekan karena bekerja di area ketenaga listrikan. Sehingga Ya, teman-teman bisa saja gitu ya, terkena atau tersengat aliran listrik apabila ya, Pak. apabila terlalu dekat atau tidak melihat jarak aman. Lalu untuk jalan raya, kira-kira ini ramai lalu lintas nggak, Mas? Yang kayaknya apa? Di perkampungan. Di perkampungan, jadi tidak terlalu banyak kendaraan yang lalu lalang ya, Mas ya. Ya, Untuk posisi tiang dari satu tiang ke tiang yang lainnya, ini selama jalur kabelnya melewati pepohonan atau semak belukar nggak, Mas? ya melewati perpohonan. Melewati pepohonan, banyak juga mungkin semak-semak belukar gitu ya, atau ladang-ladang milik warga untuk posisi tiang yang betul. Ya, Nah, itu sebagai bahaya pekerjaan juga, Mas.
karena bisa mengancam dan juga mengganggu jalannya pekerjaan. Gitu. Nah, masuk ke pengendaliannya. Kalau bekerja di ketinggian, pakai apa Mas biar tidak langsung terjatuh? Kalau misalnya eh, apa namanya ada sebuah accident gitu jatuh dari ketinggian, kira-kira Mas pakai apa sebagai penahan jatuhnya? Sabuk pengaman, body harness. Pakai body harness. Oke. Kalau ada aliran listrik di sekitarnya, tiangnya itu ditesnya pakai apa, Mas? Yang ini pakai tes pen. Pakai tes Tes pen kok. pen. Oke, ada berarti tes pennya ya. Untuk Ya. di jalan raya teman-teman sudah siap belum safety cone atau kerucut? Kerucut. Iya, betul. Yang Kerucut. warna orange, Ya. Mas. Ada. Ada nggak, Mas? Safety cone. Kerucut jalan raya itu, Pak. Iya, betul. Ada, Mas. Ketinggalan di base camp. Iya. Nah, sebenarnya seharusnya tadi di base camp juga teman-teman briefing dulu nih, biar sampai jangan ada yang ketinggalan. Karena ketika di base camp ini kan sudah dipersiapkan lebih dulu semuanya ya, APD-nya, toolsnya, terus kelengkapan tim semuanya sampai lengkap baru jalan. Kalau sudah di lokasi kan mungkin jarang ya teman-teman mau kembali lagi ke base camp untuk ngambil yang kurang. Iya, Pak. Mas Nawawi di base camp tadi sudah briefing belum, Mas? Apa? Di base camp tadi briefing nggak, Mas? Di base camp. Ya, Briefing biasa doang, Pak. Seperti mau melakukan penarikan gitu. oke. Tapi nggak dicek ya, toolsnya lengkap semua atau enggak gitu ya di base camp tadi. Ya, anak-anak keburu, Pak. Keburu. Mau apa yang diburu-buru, Mas? Oke. Ya, paling terima kasih Mas Nawawi dari Gumilang, apa Mas ini? Gumilang Nusantara ya? Ya. Gumilang Nusantara. Terima kasih juga dari Catur Berdaya Sakti tadi sudah untuk briefingnya ya, sudah present briefingnya. Nah ini mungkin sebenarnya teman-teman sudah pernah di-share ya terkait video briefing, alur briefingnya seperti apa. Nah itu mungkin dipelajari lagi untuk kedepannya karena hari ini mungkin masih banyak yang bingung dan masih banyak yang kurang dalam alur pelaksanaan briefingnya. Nah, mungkin kita coba bangun pelan-pelan untuk budaya briefing ini bukan berarti hanya briefing biasa saja gitu ya, maksudnya Iya, Pak. berdoa terus tiba-tiba jalan aja gitu. Tapi harus diperiksa dulu di base camp, toolsnya sudah Ya. lengkap belum, APD-nya sudah Ya. lengkap belum, terus juga teman-teman dikasih tahu Mas timnya ini kira-kira yang kurang apa, yang bahaya di lapangan apa. Nah, itu teman-teman coba diberitahukan agar di lapangan ini lebih bisa berhati-hati lagi gitu. Mungkin kalau dari saya cukup itu terkait briefing, nanti saya bantu untuk share terkait video briefingnya lagi dan juga buku saku ya. Sama terakhir Ya, Pak. mungkin teman-teman di sini uh, mau menyampaikan juga kalau teman-teman retail itu ada bagian penampilan juga yang coba dibangun ya, karena teman-teman ini kan bekerja
di wilayah PLN gitu ya. Melihat juga identitas ikon dan identitas PLN di sana. Jadi lebih baiknya teman-teman bisa lebih rapi nih untuk celananya biar sobek-sobek, jangan sampai ada yang sobek-sobek gitu. Jangan. Soalnya Siap. kalau misalnya pekerjaan di rawa-rawa atau di berduri gitu ya, ini bisa jadi tertusuk atau terluka juga nih lututnya gitu ya. Atau Ya. mungkin teman-teman ketika bilang gitu ya, jadi kecelakaan, mungkin terjatuh dari ketinggian. Nah itu kan kalau tidak ada celana yang istilahnya melindungi itu bisa langsung terkena aspal. Jadi teman-teman juga selain penampilan untuk melihat citranya Icon dan PLN sebagai pekerja Icon dan PLN, juga teman-teman melindungi ya tubuhnya masing-masing. Ya, coba. Itu saja kalau dari saya terkait briefing dari Mas Dedi. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Mas? Cukup Mbak Rika, udah disikat sama Mbak Rika semua untuk informasi ketiganya. Ya, terima kasih juga. Mungkin teman-teman bisa dimonitoring mungkin briefingnya ya Mas ya. Di grup Ya. biasanya teman-teman ada grupnya kan ya. Jadi pagi-pagi tuh teman-teman biasanya mengirimkan briefingnya masing-masing dari foto atau video. Kadang bisa terlihat juga, oh tim ini ada yang kurang, langsung kita reminder di briefingnya. Mungkin itu sebagai masukan juga sih untuk teman-teman di regional. Ya Pak Anggara mungkin ada tambahan lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Terima kasih Mas Dedi sudah memfasilitasi agenda safety briefing pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, Panamawi, PT Catur Berdaya dan semua rekan-rekan yang hadir, diingatkan kembali, kita punya standar safety briefing. Kenapa? Karena standar safety briefing tahap per tahapnya itu sudah distandarisasi untuk memitigasi teman-teman semua. Kenapa harus kita diskusi safety briefing? Karena untuk persiapan. Yang pertama, alat pelindung diri sudah harus komplit dan dipersiapkan. Jadi tidak ada lagi alasan tertinggal. Septicon tidak ada lagi alasan tertinggal karena keburu-buru. Karena sudah ada safety briefing. Safety briefing, mohon maaf, tidak hanya sekedar berdoa. Berdoa nomor 1, tapi ada tahapan lainnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Rika. Jelaskan diskusi terkait pekerjaan apa akan dilakukan, siapa bertugas apa, APD sudah komplit apa belum, toolsnya sudah lengkap apa belum, sampai dengan berangkat menuju tempat pekerjaan. Lakukan pengecekan kesehatan kepada rekan-rekannya, jangan sampai pengawas K3 tidak tahu ada temannya atau rekannya atau timnya yang sakit. Jadi intinya safety briefing agenda pagi hari ini sebetulnya pengecekan sebelum melakukan pekerjaan. Agar semuanya lebih siap sebelum melakukan pekerjaan. Ada atau tidak ada atau belum ada pekerjaan di base camp melakukan safety briefing Pak. Khususnya penekanan terkait NIRMIS. NIRMIS itu hampir-hampir celaka Pak. Kalau Bapak ada informasi di lapangan, kemarin saya hampir tersengat listrik, kemarin saya hampir terjatuh, kemarin saya hampir terserempet mobil di jalan, kemarin saya hampir yang menyebabkan kecelakaan kerja, itu bisa di-share kepada timnya Pak. Agar timnya tahu tidak terjadi kecelakaan kerja di tempat yang sama dengan waktu yang berbeda. Karena sudah di-share, sudah dibagi informasinya. Itu juga salah satu poin terkait safety briefing. Makanya kami menekankan ke semua rekan-rekan mitra yang bekerja di lapangan, lakukan safety briefing sebagai tindakan pencegahan terkait kecelakaan kerja.
Itu saja dari saya, rekan-rekan semua. Terima kasih. Mas Dedi juga terima kasih sudah memfasilitasi agenda pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Tetap semangat, tetap saling mengingatkan terkait satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Pagi. Oke, baik. Terima kasih banyak. Makasih banyak Pak Anggara, Mas Teddy, dan Rizka, serta rekan mitra semuanya yang sudah menyempatkan untuk bergabung di Safety Briefing Online pada pagi hari ini. Sekali lagi, mungkin 2 bulan menuju periode 2023, kita coba bersama untuk rekan-rekan tetap menjaga K3-nya di wilayahnya masing-masing, di lokasi kerja masing-masing. Mohon bantuannya juga pada seluruh tim dan tim regional agar terus memonitor teman-teman yang ada di lapangan. Masuki juga mungkin perubahan cuaca dari musim panas ke mulai hujan juga ya. Jadi untuk teman-teman di lapangan mohon untuk diantisipasi kondisi hujan ini, jangan dilanjutkan pekerjaan atau hentikan sementara saat hujan berlangsung, dan melanjutkan kembali ketika hujan sudah berhenti. Pastikan juga tidak ada kebocoran pada tiang. Itu saja arahan dari kami. Terima kasih sekali lagi. Saya izin tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nanawi, Mas Dedi, Mbak Rizka, Catur Berdaya Sakti.